Apakah arti Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup"? Jadi tema kita dalam merenungkan Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara, perkataan Yesus, "Akulah roti hidup," hendak membedakan bahwa ada dua jenis makanan di dunia ini, yaitu makanan jasmani yang berfungsi mengenyangkan tubuh secara jasmani atau secara fisik, dan makanan rohani yang berfungsi mengenyangkan tubuh rohani. Dan perkataan Yesus ini juga hendak mengidentifikasikan dirinya sebagai roti hidup yang datang untuk memberikan kekenyangan yang kekal. Ketika kita mengatakan bahwa ada dua jenis makanan di dunia ini, yaitu rohani dan jasmani, maka bukan berarti kita dualisme, ya. Bukan berarti bahwa kita memisahkan antara yang jasmani dengan yang rohani. Bahwa yang makan itu soal makan, tidur, dan sebagainya itu adalah jasmani, dan soal ibadah itu adalah rohani. Karena menjadi kenyataan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dalam kehidupan kekristenan, rohani dan jasmani itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya bahwa kita harus menjalani dan memaknai kehidupan kita ini sebagai sesuatu yang rohani. Makanya kita makan di dalam syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan itu adalah hal yang rohani. Kita tidur dan kita menyadari kita sebagai orang Kristen yang menjadi garam dan terang, itu adalah hal yang rohani. Dan pekerjaan apapun, karena pada intinya kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah sebuah kehidupan yang rohani. Walaupun dalam kasus yang lain, ya memang orang membedakan yang rohani dan yang jasmani, termasuk Rasul Paulus sendiri. Ungkapan "Akulah roti hidup" ini diucapkan dalam pembahasan waktu setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Dalam penyampaiannya, Tuhan Yesus memberitahukan orang banyak itu, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Dalam ayat 27. Nah, penegasan bahwa Yesuslah satu-satunya roti hidup itu terlihat dari kata sandang "akulah". Akulah sebelum kata roti, ya. Kata "akulah roti hidup" menunjukkan fakta bahwa Yesus dan hanya Yesus saja satu-satunya yang adalah roti kehidupan itu. Hanya satu, tidak ada yang lain. Akulah roti hidup. Roti kehidupan juga menunjukkan sifat atau bahwa sifat Yesus adalah roti yang memuaskan. Ini jelas terlihat di dalam ayat 25. Tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Ya, kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa semua roti, jenis roti-roti yang di dunia ini itu tidak memberikan kepuasan sepenuhnya. Setelah kita makan roti-roti yang lain, termasuk mana yang diterima oleh bangsa Israel dalam perjalanannya, masih ada hasrat yang belum dipenuhi. Kita dan bangsa Israel pada saat memakan roti, itu masih ada hasrat akan kelaparan, lapar lagi. Sebaliknya, setelah kita merasakan Yesus, cicipan itu akan membatalkan keperluan kita untuk sesuatu yang lain yang dapat memuaskan dan memenuhi hasrat kita.
Dan ini jelas berbicara tentang kebutuhan rohani. Kalau kita makan roti dan kita lapar lagi, haus lagi, minum anggur, ya jelas. Karena itu adalah berbicara tentang jasmani. Tapi ketika kita benar-benar mencicipi dan merasakan Yesus, maka kita tidak akan memiliki hasrat yang lain untuk mencari jaminan keselamatan. Artinya kalau kita sudah benar-benar merasakan Yesus sebagai makanan rohani, maka tidak akan lagi ada keinginan di dalam pribadi kita masing-masing untuk mencari hal-hal yang lain, ilah-ilah yang lain yang akan menjadi kekuatan kita, sumber pegangan kita, pengharapan kita, terutama akan keselamatan setelah kematian. Jadi barang siapa yang di antara kita yang masih punya hasrat untuk mencari ilah-ilah yang lain, apapun bentuknya, untuk menjadi jaminan keselamatan dan pegangan kita dalam kehidupan ini, berarti kita belum mencicipi Yesus sebagai roti hidup. Ini menjadi perenungan kita pribadi, lepas pribadi. Kira-kira bagaimana dengan saya? Apakah saya selama ini masih punya hasrat untuk mencari ilah-ilah yang lain? Mencari pegangan-pegangan yang lain, mencari kekuatan-kekuatan yang lain. Kalau demikian berarti saya belum merasakan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Berarti saya belum mencicipi Yesus sebagai roti hidup. Dalam pengajaran ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal. Dengan demikian, dengan mentransformasikan dirinya menjadi roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pusat dan pemilik kehidupan ini secara universal, secara umum. Dan itulah yang kita pahami sebagai orang Kristen, bahwa orang Kristen yang sejati itu menjadikan Yesus sebagai pusat seluruh kehidupannya. Sebab siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya pasti mendapatkan hidup yang kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi barang siapa yang memakan daging dan meminum darahnya pasti akan mendapatkan hidup yang kekal, bahkan dibangkitkan pada hari penghakiman pada masa yang akan datang. Jadi memakan daging dan meminum darah Kristus, ya, tidak haruslah benar-benar darah dan daging yang dimakan, ya, tapi mengambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah itu berarti sudah memakan daging dan meminum darah Kristus, meminum cawan Kristus. Itu mengambil bagian di dalam penderitaan. Nah, siapapun yang memakan daging dan meminum darah Kristus pasti mendapatkan kehidupan yang kekal. Sekaligus juga ini berarti bahwa barang siapa yang menolak pasti akan dibinasakan. Ya, ada dua sisi, ya, rohani dan jasmani. Kalau bukan jasmani, ya rohani. Ada sebuah filosofi Tionghoa, yaitu yin dan yang. Yin dan yang ini adalah dua sisi yang berbeda, tapi tidak terpisahkan. Simbolnya adalah bulat, dan kemudian ada putih dan ada hitam. Artinya kalau bukan putih, ya hitam. Kalau bukan hitam, ya putih. Kalau tidak, ya, kalau bukan tidak, ya ya. Kalau bukan iya, ya tidak.
Kalau bukan gelap ya terang, kalau bukan terang ya gelap. Nah, demikian juga dengan orang percaya. Kalau kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengambil bagian dalam karya penyelamatannya, memikul salibnya, berarti kita akan menerima hidup yang kekal. Dan kalau kita menolak, berarti kita akan menerima kebinasaan. Jadi ada dua sisi. Kalau bukan iya, ya tidak. Kalau bukan tidak, ya iya. Nah, saudara-saudara, kesimpulannya, bahwa dalam klaim akulah roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa asal-usulnya adalah surga. Bahwa Dia sajalah yang memenuhi keseluruhan kerinduan rohani pada pendengarnya. Jadi asalnya adalah surga. Makanya pembacaan ini membandingkan Yesus dengan, atau mengaitkan Yesus dengan manna yang diterima oleh umat Israel di padang gurun. Manna itu adalah roti yang tidak dibuat tetapi ada dengan sendirinya. Dan itu turun dari surga. Ya. Asalnya surga, dan Yesus juga asalnya surga. Tapi roti yang manna itu membuat orang lapar kembali. Tetapi Yesus sebagai roti yang hidup, yang dari surga, itu memberikan kekenyangan yang kekal. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan roti hidup itu? Cara kita untuk mendapatkan roti hidup itu adalah datang dan percaya kepada Kristus. Datang dan percaya kepada Kristus. Nah, berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira adakah dampak dari orang yang mau makan roti hidup itu? Tentu jelas dalam pembacaan kita bahwa dampak yang jelas, yang nyata dari orang yang mau makan roti hidup itu adalah, pertama, kita tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Jika seseorang melakukan ini, Yesus berkata bahwa orang itu tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Yang kedua, kita tidak akan dibuang oleh Tuhan. Dalam ayat 37 bagian B, dikatakan bahwa barang siapa datang kepada Yesus, ia tidak akan dibuangnya. Jadi maksudnya bahwa kalau kita datang kepada Kristus, maka sekali-kali Yesus atau Kristus tidak akan membuang kita, tidak akan menolak kita. Betapapun kotornya hidup kita, asal kita mau datang kepada Yesus Kristus, maka Kristus berjanji tidak akan menolak kita. Betapapun berdosanya kita. Ya, kalau kita datang kepada Kristus, maka kita tidak akan ditolak. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Yesus datang di dunia ini adalah untuk mencari orang yang berdosa. Orang yang terbuang. Orang yang terpinggirkan. Bukan orang yang benar. Atau dengan kata lain, orang yang sebenarnya berdosa tetapi merasa dirinya benar. Bukan itu yang dicari oleh Yesus. Yang dicari oleh Yesus adalah orang yang berdosa. Itulah makanya kita sebagai gereja tidak boleh menolak untuk melayani orang yang dipandang sebelah mata oleh orang banyak. Tidak boleh menolak untuk melayani orang yang dipandang sebagai orang yang melakukan dosa. Karena memang itulah tugas dan tanggung jawab serta panggilan kita. Dan tentu saja dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ada aturan dan prosedur-prosedur yang harus dilalui sebelum seorang dilayani. Demikian halnya kita sebagai warga gereja, kita harus saling merangkul. Jangan ada diskriminasi di antara kita. Jangan ada yang menolak satu dengan yang lain di dalam kehidupan bergereja,
bermasyarakat. Karena memang Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang hilang, mencari orang yang terpinggirkan. Dan itulah tugas panggilan kita. Itulah arti kita memakan daging dan meminum darah Kristus. Karena itu datang dan percayalah kepada Kristus, maka Ia akan menerima dan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, pencipta pemelihara kami. Kau telah memuaskan kerinduan kami akan firman-Mu pada hari ini. Pimpin dan sertai kami, agar kami menghayati firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami membicarakan, bukan hanya kami memperdengarkan, bukan hanya kami mendengarkan dan mengkhotbahkan firman-Mu, tapi lebih dari itu Tuhan, biarlah kami dapat melakukannya, menyesuaikan apa yang kami sampaikan dan dengarkan dengan perilaku kami setiap hari. Bapa di sorga, pimpin dan sertai kami agar kami menghayati panggilan kami sebagai umat percaya, mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Sekalipun mungkin kami banyak pergumulan, banyak penderitaan, tetapi kami dapat menghayatinya sebagai panggilan kami, mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah, yaitu memakan daging dan meminum darah Kristus. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.